tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tadi mengerahkan pasukan udaranya, IDF. Untuk apa? Menghancurkan proyek nuklir Iran. Karena beritanya Iran sudah pengayaan uranium. Wah, akhirnya dibom lah. Banyak jenderal-jenderal Iran mati. Bahkan proyek nuklir Iran rusak, kerusakannya parah. Yang keempat, ya, yang kelima, tiba-tiba Ali Khamenei, pemimpin Iran, mengekspor minyaknya ke Cina. Otomatis Donald Trump marah. Sehingga akhirnya Donald Trump punya policy, ini harus diganti rezim Ali Khamenei. Sudah dipersiapkan dari Amerika. Siapa yang dipakai oleh Amerika yang akan dipasang sebagai rezim Iran? Yaitu putranya dari keturunan dari Shah Pahlavi, yang pemimpin Iran yang dulu, sebelum Imam Khomeini. Akhirnya CIA membuat operasi intelijen. Terjadilah kerusuhan sosial di Iran. Tidak tahunya dimanfaatkan oleh Ali Khamenei untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika. Gagallah rekayasa Donald Trump. Sehingga akhirnya Donald Trump dan Benyamin Netanyahu punya polisi lagi apa? Bunuh Ali Khamenei. Ini kantor kepresiden Iran dibom. Matilah Imam Khomeini. Ali Khamenei. 5 itulah yang akhirnya sebab kenapa Iran melakukan balas dendam kepada Israel dan Amerika. Dan itu dibenarkan menurut hukum internasional. Boleh melakukan balas dendam. Sehingga begitu Iran melakukan balas dendam ke Israel dan Amerika, ya kan? Iran menggunakan isu Palestina. Padahal kalau kita buka kitab-kitab Syiah yang diyakini oleh orang-orang Syiah, Al-Quds yang diyakini oleh orang-orang Syiah itu bukan Al-Quds yang ada di Palestina, tapi Al-Quds yang ada di langit. Itulah yang diyakini oleh imam-imam Syiah. Sehingga akhirnya kenapa Iran menggunakan isu Palestina untuk menyerang Israel dan markas-markas militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Tujuannya adalah untuk mengambil simpati seluruh dunia Islam. Ternyata umat dunia Islam kena prank Iran. Diprank. Kena prank. Sampai akhirnya terjadilah gencatan senjata. Kan waktu itu yang diserang pertama kali markas militer Amerika yang ada di Dubai. Markas militer Amerika yang ada di Qatar. Ya kan? Kemudian mana lagi? Di Suriah, Lebanon, Yordan, Irak, Saudi Arabia, kemudian Oman, Kuwait, Bahrain, semuanya dibom. Tapi muncul kemunafikan Iran tingkat tinggi. Kenapa? Azerbaijan tidak dibom oleh Iran. Padahal Azerbaijan itu pensupport 60% pensupport Israel dan Amerika. Kenapa Azerbaijan tidak dibom oleh Iran? Ternyata ayah Ali Khamenei asli Azerbaijan. Ibunya Ali Khamenei asli Iran. Tapi Ali Khamenei mengaku keturunan Nabi. Lahir di kota Mashhad, Iran. Masuk keturunan Nabi lahir di kota Mashhad, Iran? Tidak nyambung. Termasuk Imam Khomeini. Imam Khomeini mengaku keturunan Nabi.
Nggak tahunya jejak digitalnya ayahnya kaum Sikh, India Selatan. Ibunya Kashmir, ya, di kaum Sikh. Masuk keturunan Nabi dari kaum Sikh. Lahir di India. Gak nyambung. Berarti ajaran Ahlul Bait yang dikembangkan oleh Imam Khomeini itu adalah kebohongan. Itu propaganda Syiah. Itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Raja Salman ketika Iran membombardir Israel dan markas-markas militer di negara-negara Teluk, Raja Salman kok diam? Wah, kenapa? Ternyata Pak, kalau kita lihat jejak digitalnya Raja Salman itu ternyata veteran Mujahidin Palestina. Beliau sudah paham, ini hukum perulangan sejarah akan berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Kata Allah, sunatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunatullah. Artinya, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan, sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Raja Salman sudah paham. Jadi rencana Amerika, Israel, dan Iran, Raja Salman sudah paham. Ini high politik, Pak. Politik tingkat tinggi. Raja Salman melihat ini tujuannya. Iran menyerang Israel dan markas militer Amerika. Ini tujuannya Amerika ingin mengadu domba negara-negara Arab dengan Iran. Ini high politik, politik tingkat tinggi. Dari Amerika, Israel ingin menciptakan kekacauan regional dunia Arab. Menghancurkan stabilitas dunia Arab. Dan ujung-ujungnya apa kira-kira? Endingnya. Oil. Merebut minyak. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika duduk bersama sahabatnya, Abdullah bin Umar, terjadi. Ini bukan perang agama, tapi ini perang dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Makanya tanggal 16 April, ya kan, Raja Salman mengumpulkan seluruh pemimpin dunia Arab di ibu kota Saudi, Riyadh. Besoknya berita internasional muncul. Semua negara Teluk tidak mendukung Amerika menyerang Iran. Kenapa? Ini strategi Amerika dan Israel untuk menciptakan peperangan antara negara-negara Arab dan Iran. Karena bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Amerika dan Israel itu endingnya apa? Di samping penguasaan minyak, Amerika dan Israel ingin mencengkeram lagi kekuatannya di Palestina dan melebarkan sayapnya. Sehingga akhirnya kemarin peperangan setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan, siapa yang menggagalkan gencatan senjata? Israel kan? Israel ngebom Lebanon Selatan, sehingga akhirnya Lebanon Selatan sekarang dikuasai oleh Israel. Jadi tanah Israel bertambah. Kita kena prank. Bahkan ladang Kaskaris milik Lebanon Selatan itu sekarang sudah dikuasai Israel. Berarti peperangan kemarin Israel menang apa kalah? Menang. Sampai Iran menyebarkan hoax di Indonesia. Apa? Iran berhasil membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan Iran berhasil membunuh Menteri Keamanan Israel Ben Gvir. Tidak tahunya selang berapa hari hidup lagi. Berarti kemarin itu yang di media sosial di Indonesia, termasuk di Pare, itu prank, Pak. AI. Rekayasa. Akhirnya Benjamin Netanyahu mimpin sidang paripurna, sidang parlemen Israel. Itu
ribuan yang hadir, Pak. Saya punya ini karena nggak bisa saya tunjukkan. Itu sidang parlemen, apa memutuskan? 10.000 hasil keputusannya apa? Sidang diketok palu dengan dihadiri Menteri Keamanan Israel Ben Gvir dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikabarkan oleh Iran sudah mati, ternyata hidup lagi. Ternyata itu AI. Kita kena prank Iran. Berapa, Pak, kemarin duta besar Amerika, duta besar Iran untuk Indonesia? Jadi yang kena prank di Indonesia 24.369 orang. Mudah-mudahan nggak termasuk dari Pare. 24.369 orang yang kena prank Iran. Tapi alhamdulillah kan, 24.369 orang Indonesia nggak diusir oleh pemerintah Republik Indonesia kan? Sementara di mana? Di Uni Emirat Arab, 15.000 orang-orang Pakistan yang mendukung Iran langsung dideportasi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Pulang tidak bawa apa-apa, padahal di sana sudah beranak pinak, Pak. Pulang bawa baju sama paspor saja. Karena apa? Dukung Iran. 15.000 lebih orang Pakistan yang ada di Uni Emirat Arab diusir, dideportasi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bahkan di Bahrain, itu ulama-ulama Syiah yang ada di Bahrain langsung dihukum seumur hidup karena dukung Iran. Tidak hanya dihukum seumur hidup, kewarganegaraannya dicoret sebagai warga negara Bahrain. Tapi kemarin yang dari Indonesia yang mendukung Iran 24.369, aman kan? Aman kan? Aman. Nggak diusir sama pemerintah Republik Indonesia. Padahal pemerintah Republik Indonesia tidak dukung Iran. Gitu kan? Nah itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata apa yang terjadi? Pangeran Muhammad bin Salman yang sekarang diangkat jadi Perdana Menteri Saudi oleh Raja Salman mengumumkan di media internasional bahwa target busuk Iran yang sebenarnya di balik perang Iran, Israel, Amerika ternyata ingin menguasai Mekah dan Madinah. Dan itu Bapak, Ibu bisa lihat di YouTube bagaimana ulama-ulama Syiah berambisi untuk merebut Mekah dan Madinah. Ini high politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Iran, Israel, dan Amerika. Sementara Amerika dan Israel ingin memperluas kekuasaan di dunia Islam. Yang kemarin berhasil Lebanon Selatan. Lebanon Selatan sekarang sudah di bawah kekuasaan Israel atas bantuan Amerika. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya begitu seluruh dunia fokus pada Iran. Seluruh dunia fokus pada Iran. Kira-kira Israel berhenti tidak membombardir Gaza? Tetap. Tidak ada dampak bagi Gaza. Bahkan parlemen Israel memutuskan hukum apa? 10.000 tahanan Palestina wajib dieksekusi mati. Dan akhirnya eksekusi itu langsung videonya disebar di Indonesia. Pakai apa? Kursi listrik. Hukum gantung. Dipres pakai balok besar. Ini tahanan-tahanan Palestina dipres dari atas. Gepeng, Pak. Apakah Iran marah? Tidak ada kaitan dengan Gaza. Kena prank. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan akhirnya Ben Gvir secara apa? Dia bangga masuk ke Masjidil Aqsa, provokasi.
Al-Aqsa masih di bawah kendali kami. Provokasi dengan membawa tentara-tentara Israel masuk ke Masjidil Aqsa. Dilecehkan dunia Islam. Apakah Iran marah? Tidak ada kaitan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak di media sosial. Negara-negara Islam tidak ada bantuan sekali terhadap Palestina. Akhirnya lembaga PBB, di bawah PBB ini lembaga kafir, lembaga milik orang kafir yang ditangani oleh orang-orang kafir, ngumumkan di media internasional, ternyata yang paling banyak bantuan terhadap Palestina sampai hari ini, ranking pertama Saudi Arabia. Berapa, Pak? 6,5 billion US dollar. Jadi Saudi itu beda dengan di Indonesia. Kalau Saudi itu bantu, Pak, di balik layar. Tidak pernah ngundang wartawan. Ini yang mengekspos media kafir. Jadi yang membantu Palestina sampai hari ini, ranking pertama Saudi Arabia, 6,5 billion US dollar. Ranking kedua Uni Emirat Arab, 2,1 billion US dollar. Ranking ketiga Aljazair, 900 juta US dollar. Kuwait, 750 juta US dollar. Qatar, 700 juta US dollar. Turki, 500 juta US dollar. Yordan, 200 juta US dollar. Mesir, 150 juta US dollar. Malaysia, 17 juta US dollar. Indonesia, 7 juta US dollar. Termasuk jamaah Masjid Mustaqim. Iran, tidak ada. Cuma bantu senjata bagi Hamas, tapi dibunuh Ismail Haniyeh. Ini sebuah konspirasi. Tapi dampak dari peperangan Iran, Israel, Amerika, alhamdulillah, Menteri Luar Negeri Saudi langsung talak 3 kepada Amerika. Tanpa talak 1, 2, 3. Langsung talak 3. Semua dunia Islam, negara-negara Arab merapat ke Rusia dan Cina. Apa yang terjadi, Pak? Termasuk Indonesia kan? Merapat ke Rusia dan Cina. Enggak tahunya Indonesia kecipratan rezeki, Pak. Begitu Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Indonesia kecipratan rezeki. Apa? 70% perdagangan dunia wajib lewat Selat Malaka. Sehingga akhirnya Indonesia sekarang kecipratan dampak dari perang antara Iran, Amerika, dan Israel. 70% perdagangan dunia lewat Selat Malaka, lewat Indonesia. Ini kecipratan rezeki, mendadak. Nah, akhirnya apa, Pak? Ya Allah, di tengah-tengah peperangan ini tadi, ya kan? Media-media semuanya mengekspos tentang peperangan Iran, Amerika, Israel. Ternyata diam-diam Presiden Tayyip Erdogan melatih Hamas. Jadi sekarang kekuatan Hamas lebih dahsyat. Itu dilatih di Turki. Sehingga akhirnya Amerika, Israel, peperangan habis ini akan menghancurkan Turki dan Mesir. Sudah diumumkan oleh Amerika dan Israel. Kami akan menghancurkan Turki dan Mesir. Akhirnya, apa jawaban dari Presiden Tayyip Erdogan? Ini Amerika dan Israel ini sombong. Nah, kalau sombong disombongi itu sedekah enggak kira-kira? Akhirnya Presiden Tayyip Erdogan langsung mengekspos di media internasional. Pamer. Apa? Kami sudah ciptakan rudal balistik jangkauan 5.500 kilo. Sekarang Israel dan India sedang honeymoon. Apa? Statement Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Begitu saya tombol dari Turki, dalam hitungan menit, India dan Israel akan lenyap dari muka bumi ini. Jadi, Presiden Tayyip Erdogan sombong disombongi.